Nah ini lagi nih, ini lagi yang akan membuat kita akan semakin bingung bagaimana hasilnya akan tercipta. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Land of Dawn waktunya kita akan melihat pertempuran. Oke, semua pemain sudah menempati posisinya masing-masing. Albert berada di jungle, Versik inilah dia pertarungan dua assassin untuk kedua tim. Dimana rotasi mereka akan sangat dibutuhkan, apalagi khususnya untuk early game. Menggerakkan game REKT bersama dengan Finn berhadapan satu sama lain. Psycho dengan Cecilian-nya debut Psycho yang ada di MPL season yang ke-9. Yap, sama-sama udah level 2 untuk masing-masing dari mid laner. Finn pun dengan love wave yang dia miliki terus memberikan bantuan kepada Albert agar siap dan juga selalu bisa untuk melakukan farmingan walaupun ada sedikit gangguan ataupun damage yang udah masuk ke arah tubuhnya. Yap, RRQ dan juga EVOS Legend sama-sama hanya memberikan sedikit gempuran tapi oh my god, area top lane rotasi terjadi dari EVOS Legend. RKT memberikan kejutan di area top lane Skylar menjadi korban tanpa bisa mengeluarkan flickernya dan Albert mencoba untuk selamat kabur dari pengejaran pemain EVOS Legend. Yap, Wan barusan mendekati langsung juga ke arah Albert. Namun untuk kali ini kita lihat di area dari rivernya udah ada Finn langsung Flicker ke bagian depan mencoba untuk langsung mengikat dengan Papa Stringnya. Tapi udah ada Dark Rifle di sisi yang berbeda. Ada sebuah pergerakan dari RKT seorang diri. Gak mampu ada RKT pun gentar di area tersebut. Daily Poison Stingernya gak kena karena siapapun malahan. Untuk kali ini Albertnya langsung ditabrak aja dengan satu pet eksekusi tapi gak kena. Tonrosnya juga masih bisa bertahan dan Finn selalu memberikan sebuah perlindungan kepada Albertnya. Yes, memancing satu sama lain dan EVOS Legend permainan RKT yang menyeruduk, Vengeance di pop up, buying time yang baik dan respon dari kawan-kawannya yang begitu cepat tapi tak bisa untuk menumbangkan RRQ Hoshi di area tengah sana. Sama-sama bisa disengage dengan manis, lalu RRQ kayak sama-sama juga bisa untuk melakukan inisiasi. Jadi keduanya tahu timing yang tepat. Yap. Dari RRQ Hoshi mereka akan menunggu ya. Berusaha untuk nge-drag gamenya sampai dengan ke mid game. Oke. Mid game mereka bisa aktif untuk Hellcurt yang sudah jadi 2 sampai dengan 3 item atau bahkan ke late game dengan adanya Cecilian. Tapi kalau untuk pick off arah early game seperti ini kayak bergantung banget sih dari EVOS Legend, RKT yang akan mendadak muncul kemana. Itu yang harus diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Tapi kalau RRQ dari .NET Falls-nya. Betul. Dan jangan lupa juga mereka masih dari EVOS Legends ya. Mereka masih punya Lancelot. Lancelot yang bisa dive in untuk kemanapun juga. Untuk dapetin objektifnya. Dan ada Wan di sana. Lihat tuh. Udah nyuri ultimate-nya Cecilian. Ini dia. Udah ada lagi pergerakan. Dark Nightfall pun langsung dikeluarkan. Tapi coba lihat RKT dengan insting yang dia miliki. Malahan untuk kali ini Albertnya seorang diri terjebak. Untungnya dia masih punya pergerakan yang cukup tinggi. Mobilitas yang sangat tinggi. Dia pergi dari area tersebut. Belum ada korban tambahan, hanya saja Turtle menjadi milik dari EVOS Legend. Yes, RRQ Hoshi terzoning out permainan EVOS Legend yang begitu rapi. Mereka ngerti banget dari Versik surprise attack. Ada Finn juga salah dari top lane. Tone Rose dibuka tapi dari RKT sudah siap dengan Bakshi Shield ini nyeluduk langsung ke area Finn tanpa adanya flicker 3 detik. Finn pun tumbang di tangan EVOS Legend. Semua hadir di area top lane. 3 member dari EVOS berada di area top lane berhadapan dengan 3 member pula dari RRQ Hoshi. REKT begitu memanfaatkan apapun yang milikin untuk di early game kali ini. Flickernya pun langsung mencoba untuk kabur dari tersebut. Tapi again and again menghilang sudah untuk Skylarnya. Tapi RKT tertinggal seorang diri di area tersebut. Ada Albert yang mencoba untuk langsung bisa mendapatkan juga poin kill tambahan. Dan benar ada poin kill balasan. Namun di area yang berbeda R7 seorang diri berusaha untuk bisa mengganggu. Tapi malah dirinya yang menghilang. Yes, hanya menghambat sedikit ya. Dan bahkan enggak sama sekali karena orange buff-nya masih dipegang oleh Versik kalau kita lihat. Ya, dari Versiknya belum berhasil untuk dihentikan dominasinya. Dia bergerak kemanapun dan RRQ di awal game menit keempat EVOS Legend bisa untuk ngepres RRQ habis-habisan. Net worth berbeda 2.600. Wow. Cukup signifikan di early game kayak gini dan rotasinya menurutku yang susah banget untuk dibaca oleh RRQ. Tiba-tiba ada di atas, tiba-tiba ada di area tengah. Mulai itu barusan, mulai udah menunjukkan teror dari Skylar. Satu rendernya berhasil dan juga udah ada tabrakan yang akan terjadi karena Finnya langsung diserang begitu aja. Tapi di area yang berbeda ada Wesker yang dikeluarkan. Tapi Finnya masih berhasil mundur ke bagian belakang, hanya saja tidak bisa kabur dari pergerakan Versik. Satu pet eksekusinya langsung menancap ke dalam tubuh dari Finn. Belum berhenti di situ. EVOS Legend mereka mau mengambil keuntungan yang banyak dengan mengganggu dari orange buff-nya masuk ke area sana dengan RRQ yang tidak sigap untuk melakukan war.
One membuka segalanya dan ini adalah bad fist yang dia curi. IMU membuat pemain RQC terzoning out. Orange Bomb dicuri tapi One nyaris saja tumbang. Skylar begitu berbahaya. Renner apati yang dimiliki oleh Skylar masih sangat-sangat mengerikan. Tapi di arah yang berbeda, Finn menjadi korban kembali. Ya, Finn sulit banget untuk bertahan tentunya. Karena begitu terlihat, EVOS Legend gak akan ragu untuk mengeksekusi Finn. Turtle yang kedua membuat net worth EVOS Legend semakin terangkat dan menjauhkan gap di antara keduanya. Tapi di bottom lane, rotasi terus terjadi. Barcelona Unity, Seruduk Gaming, R7 bahkan gak bisa merespon. Yap, ini RKT dengan mobilitasnya benar-benar. Dia punya mobilitas yang tinggi, dia punya tingkat durability yang sangat tinggi pula. Dimanfaatin semuanya, dimanfaatin. Gliding ke kiri, gliding ke kanan. Yes, bisa ada di mana-mana dan dengan anti kuras yang sudah jadi seperti ini juga dia bakal jauh lebih sustain berada di garis depan. Nih gimana ya untuk early gamenya, oke sekarang EVOS Legend menguasai. Benar-benar menguasai, tapi kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh RRQC nantinya untuk membalikan keadaan. Karena kita tahu RRQC epic comeback sering banget mereka dapatkan. Oke, dan kalau kita tilik sedikit dari item build-nya sendiri, Albert baru dengan Demon Hunter Sword belum cukup untuk item defense-nya. Jadi dia masih agak tipis untuk melakukan teamfight. Oke, Y-Force-nya tadi numpang lewat guna untuk memberikan aksi yang sungguh-sungguh menakutkan. Namun outer turret di area mid menjadi milik dari EVOS Legend. Dan terlihat ada perbedaan yang signifikan dari penjagaan turret. RQC nggak bisa untuk melawan defense. Di tier yang pertama sudah keropos. Ompong sudah tier pertama dari RQC. Dan membuat EVOS Legend akan semakin bebas lagi untuk masuk ke arah jungle kanan, jungle kiri. Ataupun mengontrol semua lane-nya. Yap, barusan Versik dengan puncher yang dimiliki, Tonrosnya juga ya. Sangat-sangat luar biasa, kenceng banget itu jempol ya. Cuman dari EVOS pun masih menguasai. Yes, dan satu lagi ini mirip sebenarnya dengan EVOS Legends mainkan kemarin. Oke. Lihat dari hero mereka sendiri, gak ada yang bisa ditangkap. Yap. Oleh RQC mereka cuma punya slower. Nah, Skylar-nya akankah tertangkap untuk kali ini? Badar Raja hilang lagi. Phantom Execution pun dikeluarkan guna untuk bisa kabur dari area tersebut. Satu damage dealer utama juga dihilangkan, Bude. Ya, dual ultimate juga dikeluarkan. One dengan bad face-nya, IMU dari Psycho. Membuat EVOS Legend semakin memiliki damage yang besar di early game ini. EVOS Legend belum berhenti bermain objektif menjadi sasaran utama bagi mereka. Ketika udah ngedapetin satu pick off, dimaksimalkan lebih dengan objektif yang turut didapatkan. Yap, ini mungkin salah satu konsekuensi di mana Valentina terlepas ya. Apapun yang dipick oleh RRQC ini menjadi buah si malakama sendiri untuk mereka loh. Benar, dan bahkan Dark Nightfall juga bisa di-copy nanti Itu dia. oleh Valentina. Gelapnya lama banget tuh. Yang satu gelap, yang satu ngaktifin gelap juga. Sampai besok gelap nih kita nih. Perlu dicek saklarnya. Iya. Masa ya nyewakan genset kan kita. Buset. Tapi menit yang ke-8 ya. Ini poin killnya 8 versus 1. Dan langsung aja objektif. Lord pertama diambil oleh EVOS Legend juga tanpa adanya kontes. Yap. Nih RKT coba motongnya sampai belakang. Gak takut sama sekali. Ada 3 hero yang dipukul mundur oleh mobilitas RKT seorang diri. Ya, ini seakan-akan dari RQC ya, mereka gak diberikan kesempatan sama sekali untuk mendapatkan jungle mereka juga. Sudah di zone out sedemikian rupa. Dan EVOS Legends pelan dan pasti ini dia yang kita nantikan juga. Bahkan dari kemarin mereka bermain seperti ini. Sangat rapi sekali, dapetin satu, mundur ke belakang. Level 13 berbanding level 10 di antara kedua jungle-nya. Kedua junglernya ini jauh banget loh. Atribut, damage, item. Ini jauh banget loh. Tapi versi juga pakai emblem sawi dan itu lebih memaksimalkan lagi. Levelnya semakin cepat dan bersamaan dengan Lord, EVOS Legend akan maju. 3 lane-nya terpush secara bersamaan. RRQ berada dalam kondisi defensif yang harus sangat kuat. Oke. Dan sekarang Konsel barusan langsung dikeluarkan. RKT mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Siapa yang akan langsung dihadapkan karena sekarang Vengeance-nya udah langsung diaktifin begitu aja. Udah ada beberapa player dari RQC. Mereka terpukul mundur. Satu outer turret ataupun satu best turret di area mid. Sudah berhasil mereka hancurkan. Ya, hasilnya Lord yang pertama. Lord yang masih kecil tapi sudah bisa membantu EVOS Legend untuk mengamankan satu inhibitor dan mungkin akan menjadi 2 karena di area bottom lane EVOS Legend mereka masih ngotot berada di dalam base milik tim RRQC. Oke, barusan ada lagi Tonros dikeluarkan, satu wave minion akan segera hadir pula. Best turret di area bottom lane udah berhasil dihancurkan, mungkin yang di atas akan menjadi sasaran selanjutnya. Ada bad impact, terus Lisan dikeluarin tapi belum mengenai juga karena targetnya. Siapakah yang akan langsung tumbang untuk pertama kali karena satu orang tumbang di dalam pertarungan ini akan mengakibatkan mungkin pertarungan akan semakin panjang lagi. Tapi barusan R7
One mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga memberikan shock terapinya. Iya, tapi itu belum bisa untuk mengusir mundur pemain dari EVOS Legend yang masih bertahan di area QHC. Berusaha untuk memukul mundur, tapi EVOS Legend maju ke area depan. Dan Dark Knight Falls dikeluarkan versi Lamaya maju ke area depan. Albert sore diri dengan ada Hakan yang dikeluarkan. Dan Badfist di pop up. QHC bersama dengan EVOS Legend tak ada korban jiwa yang jatuh. Dark Nightfall dibalaskan di Dark Nightfall pula. Versiknya selamat Om Wawa. Iya, dan juga dengan ada Town Rose Plus-nya lagi. Ini angka 81 terjadi dengan 2 menit yang lalu. Yap. Dan ketika ada Lord-nya, dapetin base turret-nya di tengah lah, di bawah, di atas. 81 masih tetap sama. Oke. Sama-sama gak mau memberikan posisi. Yap. Dan barusan itu terbuka dengan sangat-sangat jelas ya. Iya. Masih ada celah untuk pemain EVOS Legend Woi. berhasil ataupun bisa ditaklukkan karena sekarang Palistar Mona lompat ke bagian depan tapi Wolverine mencoba untuk langsung maju. RKT langsung balik ke arah karena ada R7 yang berhasil langsung ditangkap begitu aja. Coba lihat Versika mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Epic bahkan kali ini One-nya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Ada Badfish yang dikeluarkan juga oleh Psycho tapi tidak berimpact apapun karena mereka punya kesempatan untuk bisa memenangkan tiket yang pertama. Maju ke area depan, Silence sudah dikeluarkan RRQ berusaha untuk melawan defense, fokusin mundur Fansong nyaris saja tertumbangkan tapi Albert begitu sekarat. EVOS Legend masih bertahan dengan 5 membernya sementara QHC 3 member berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense. Sangwin Flow di pop up, One mencoba untuk mengcopy siapa? Ada IMU di area samping tapi Psycho di area belakang dan base milik QHC berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Game pertama berakhir dengan sangat cepat.